Ribuan warga Kabupaten Cianjur yang berasal dari organisasi masyarakat dan perwakilan warga yang terdampak gempa melakukan unjuk rasa ke Pendopo Cianjur Rabu tanggal 11 Januari 2023. Mereka mempertanyakan terkait dana bantuan gempa bumi yang belum tersalurkan kepada masyarakat Cianjur. Para pendemo berkumpul dari Taman Perawatasari hingga Pendopo Cianjur sekitar pukul 10. Para warga berharap untuk bisa bertemu Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman, untuk menyalurkan aspirasi. Namun, para warga sempat kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Cianjur pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur datang ke sini dengan tujuan ingin menanyakan terkait demo yang terjadi pada tanggal 11 sampai dengan 24 kemarin. Nah, sebelum kami tanya-tanya akan hal itu, boleh perkenalan dulu sedikit aja. Oh ya, perkenalkan nama saya Alek, kerja di Pemda. Apa yang mendasari aksi demo tersebut? Aksi demo itu ingin menuntut keadilan sih sebenarnya tuh, yang masalah uang buat renovasi rumah gitu. Itu emang sih udah ada di ATM masyarakatnya, udah ada, cuman kan harus sesuai prosedur juga, itu ada tahapan-tahapannya. Kan ini demo didampingi itu keluarga mah kan udah paham sih bakal cair. Ini karena ada ya pihak lain kayak ormas saya yang lainnya gitu, pengen kayak kebagian jatah atau yang lainnya gitu. Jadi mereka demo gitu. Mana saja titik tempat terjadinya aksi demo tersebut? Titik pertama yang depan tuh yang di Jalan Beton, di depan Pemda yang di alun-alun, sama di sini pintu Setda, tapi yang lebih utamanya di pintu depan yang di Jalan Beton alun-alun itu. Yang kedua kan kemarin yang di DPR itu demo. Pada saat kejadian demo itu tuh Bupati Pak Herman Suherman tuh lagi ada di mana? Apa bupatinya lagi di luar, kerjaan yang gak bisa di itu gitu kan, karena udah diwakilin sama Bapak Asda juga itu. Karena kan ini yang demonya bukan orang-orang ini gitu, mereka kan yang demonya lagi pada minum, rusuh gitu. Biasanya diskusinya sama beberapa pendemo, nggak semuanya gitu, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginin gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan selanjutnya, kapan demo itu terjadi dan dari pukul berapa hingga pukul berapa demo tersebut terjadi? Tanggal 11 dan juga tanggal 24. Nah, pada saat kejadian itu tuh terjadinya tuh pada pukul berapa, Pak? Dari pagi kah atau dari siang kah? Sekitar pukul jam 9, itu beresnya jam 6 sore. Harusnya kan itu bubar, tapi mereka itu bikin tenda di sini, menyalahin aturan undang-undang. Jam 18.00 udah beres, tapi yang pendemo itu nginep gitu. Itu udah melanggar aturan, melanggar ketertiban umum bagi masyarakat juga, itu mengganggu pengguna jalan. Sehari juga. atau berapa hari? Itu 3 hari kalau nggak salah, 3 hari. Oh, 3 hari. Ya harusnya kan sehari sampai jam 18.00 beres. Cuman kan itu mereka melanggar aturan, udah ada perundang-undangannya, dari Polres juga udah dikasih himbauan. Kabarnya mereka menunggu bupati ya, Pak? Kalau nggak salah iya, kalau nggak salah. Mengapa mereka bisa bubar? Apa dibubarin secara paksa atau Oh gimana? enggak, secara paksa enggak, ada tahap-tahapannya. Misalnya sekarang secara halus. Contohnya Mereka juga seperti dikasih peringatan karena ini udah melanggar aturan, udah melanggar undang-undang. Jadi mereka juga takut. Jadi mereka mau tidak mau membubarkan diri gitu. Tapi enggak secara paksa gitu, enggak secara paksa. Ada di videonya juga gitu, enggak secara. Contohnya gimana, Pak? Nah, misalnya sekarang kasih himbauan ya. Misal, tolong ini tendanya diberesin. Misalnya kayak aparat kan itu memantau gitu, melihat, memantau, tapi mereka sendiri yang itu merapihin bekas demonya gitu. Jadi nggak ada kata
dirusak sama aparat juga gitu. Ya, mereka sendiri, karena mereka sadar sih, sebenarnya sadar karena itu udah menyalahin aturan gitu, udah menyalahin aturan karena terlalu lama gitu unjuk rasanya. Kalau boleh tahu, siapa saja yang terlibat dalam aksi demo tersebut? Apakah ada korban jiwa? Oh, gak ada. Ngerusak yang kayak Fasilitas umum? Fasilitas umum ya. Sebenarnya mah kalau fasilitas wajar sih, udah wajar. Kayak yang video ini, tahu gak yang ini? Koseng ya. Iya, itu emang udah wajar. Kayak gerbang roboh juga udah wajar sih. Udah gak aneh. Katanya kan beberapa jam sebelum demo, apa itu benar atau cuma sekedar berita ya? Kalau ini kan ini ada pembangunan ini buat trotoar. Iya, kan itu buat masyarakat juga kan, buat nongkrong, buat apa gitu. Kalau nggak dihalangin itu baru pembangunan, nanti rusak. Iya, gitu. Emang benar ada itu. Kalau misalnya pembangunan trotoar itu tuh dilakukan setelah terjadinya gempa atau sebelumnya terjadi pembangunan? Iya, itu? sebelumnya. Udah lama sih, udah direncananya udah lama. Sedangkan ada beberapa masyarakat juga yang berasumsi kalau misalnya uang gempa tuh dipakai buat salah satunya untuk membangun ini, membuat itu. Padahal pada faktanya nggak seperti itu kan, Pak? Iya. Dari mahasiswa kah atau masyarakat biasa atau ormas tertentu? Iya, ormas itu. Ormas saja. Iya, warga mah sebenarnya nggak ada warga. Gitu. Nggak ada warga. Cuma ormas aja. Iya. Kalau yang terkena dampaknya ikut aksi demo juga apa? Mereka udah paham sih emang bakalan cair uangnya gitu. Jadi mereka diam aja nunggu cairan. Kalau kumpulnya sih kurang tahu, tapi intinya ya titik demonya di depan, di Kaum, yang jalan beton juga di alun-alun di pintu depan Pemda. Ada juga kan yang bilang ini masalah politik. Masyarakat nggak mau dipindahkan karena misalnya kejauhan, karena berkebun, bertani. Kalau misalnya sekarang ya bisa aja kayak kata pemerintah, bisa aja dikasih uang buat ngebangun. Ada gempa susulan kan, pemerintah itu kan udah habis uang, misal dari negara juga gak akan ngebantu, udah ada kesepakatannya satu kali, belum nanti Semeru juga kan, belum kota-kota lain gitu. Mau ya udah dibangun misalnya kayak di Sinagali, di Cikalong atau di Cipanas itu kan buat masyarakat juga. Nanti kalau ada gempa susulan kan udah aman gitu. Oh, jadi ada 3 titik itu? Iya, ada tiga titik kalau gak salah itu, Cikalong, Cipanas sama Sinagali. Masyarakat kan ada yang nggak mau juga karena jauh, pengen uangnya aja. Tapi kan kalau misalnya uangnya nih sekarang dikasih gitu, nanti kan nggak tahu dipakai benar buat pembangunan rumahnya, nggak tahu enggak itu. Takut dipersalahgunakan. Iya, takut dipersalahgunakan. Terus nanti ada gempa susulan atau apa kan sekarang juga kan nggak tahu kan. BMKG juga nggak bisa memprediksi gitu, nggak bisa memprediksi ada gempa susulan enggaknya gitu. Tapi kan itu udah zona merah, itu ada lempengannya di bawah. Jadi kalau buat tempat singgah lagi, dibangun lagi juga gak akan benar gitu, nanti kena dampak lagi. Buat pengungsian di daerah Cugenang ya, itu tuh masih ada tenda-tendanya atau emang udah? Emang ada, masih ada. Masih, cuma kan sekarang juga musim angin kan, banyak pohon roboh. Iya, kayak tadi pagi. Mungkin ada apa-apa juga. Kan takut juga, itu kan rawan di atas gitu, di kayak Cugenang itu kan. Misalnya beli bangun rumah juga nanti ketindihin pohon atau apa yang semacamnya gitu kan.